jawab kita semua. Tetapi ginilah, kalau kita pakai teori mau membantu umat, kalau kita belum mapan sendiri, bagaimana mau bantu? Apalagi kita mesti dibantu oleh orang lain. Jadi oleh sebab itu, kalau menurut saya, kalau mau menjadi orang Islam harus ikuti ajaran Islam. Orang Islam itu harus kaya tapi jangan kaya karena korupsi, kaya karena kerja keras. Dengan kekayaan kita bisa membantu agama kita. Jangan manfaatkan agama kita untuk membantu ekonomi kita. Jadi maksud saya ini, gunakanlah otak kita, tenaga kita untuk kerja seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tetapi begitu kita udah kaya, kita harus membantu orang lain sebanyak-banyak mungkin, karena mungkin besok pagi kita udah harus meninggal gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kalau Buya bilang, carilah uang seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, tapi berbuatlah baik sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Jadi setelah saya lewatin ini semua, teman-teman milenial, pengusaha-pengusaha, niatnya semua baik. Apalagi orang yang teman-teman di Islam diajarkan, kita harus sadako atau apa. Tapi gini, jangan sadako yang nggak kepuguan. Kalau punya duit 1000, jangan 1000-1000-nya disedekahin. Ya kan, kalau punya duit 1000, sedekahin dulu 1-2 perak gitu. Terus sambil cari duit, diberanakin dulu nih duit. Kalau ada banyak lagi, tambahin lagi 1-2 perak. Bukan kita pelit, tetapi harus ngukur. Jadi tidak mungkin kucuk-kucuk orang sedekah langsung Allah yang balas. Allah cuma balas memperlancar kita punya rezeki, tapi bukan memberikan rezeki kita, menukar rezeki kita. Kalau sedekah 1000 diganti 10.000, salah kaprah itu. Gini, sedekah itu wajib. Sedekah itu kan tidak berupa materi saja. Kalau kita materinya nggak cukup, jangan kasih sedekah materi. Kasih nasihat, jangan, itu sedekah. Menunjukkan orang jalan juga sedekah. Memberi orang minum walaupun 2 tetes 3 tetes air itu juga sedekah. Terus kalau ada orang mungkin sakit, tangannya terkilir, kita bantu urut-urut, itu juga sedekah. Jadi makanya sedekah itu jangan berpikiran bahwa kalau uang pasti diganti 70 kali atau 700.000 kali, jangan. Jadi perbuatan baik kita itu dicatat. Jadi itu merupakan ada pahalanya. Jadi merupakan materi saja sedekah. Kalau merupakan materi saja, kesian saudara-saudara kita yang tidak punya materi. Ya. Makanya saya selalu pesankan kepada adik-adik umat Islam atau umat Nasrani, umat Buddha, umat Kristen, berbuat baik itu penting, tetapi juga ukur kantong. Nah, oleh sebab itu anak-anak milenial, udahlah, pertama mereka hidup harus yang pertama punya rumah dulu, baru pikirin punya mobil, baru pikirin kalau ada duit lagi, punya tabungan. Nah, terakhir baru pikirin lifestyle. Anak-anak sekarang berpikir lifestyle dulu. Gengsi, supaya kelihatan dulu. Gengsi makan biaya, bos. Ya, tapi saya setuju sekali Bapak tadi, sedekah tidak berupa uang. Ikhlas itu tidak datang pucuk-pucuk, Pak. Jadi ujuk-ujuk datang ikhlas itu nggak mungkin. Jadi gini, pertama kali kalau mau ikhlas yang kecil-kecil dulu. Kalau pertama kali kalau kita punya duit dikit, kita suruh sumbangin ke orang, pasti nggak ikhlas. Jadi kita nggak usah so ikhlas lah kalau yang gituan. Kita kalau punya duit ya kita simpan dulu. Terus mau bantu orang, ya bantu kasih nasihat. Dengan orang misalnya bertanya, ketemu di pinggir jalan, Yusuf, Pak, dia nanya ke saya, jalan anu di mana ya? Kita unjukin aja. Itu ikhlas, Pak, sedekah. Tapi ada yang nggak ikhlas, dia suka ngedumel, ngapain lu nanya? Emangnya gue pembantu lu? Ada yang begitu. Gitu kan? Banyak yang begitu. Tapi ya udah, kita nggak boleh marah orang kagak mau ditanya. Nah, jadi kalau mau ikhlas, jujur, saya simple aja. Cari duit sebanyak-banyaknya. Kalau engkau kaya, pasti engkau ikhlas. Kalau engkau masih susah, engkau nggak mungkin ikhlas. Itu materinya. Jadi makanya orang Islam itu harus kaya, Pak. Kalau kaya, dia bisa berbuat banyak. Dia bisa mengharumkan nama Islam. Dan dia bisa membesarkan Islam. Makanya teman-teman saudaraku umat Islam, ayo bangkit, kita bisa. Negara kita sumber daya alamnya luar biasa. Pemerintah kita di bawah pimpinan Jokowi ini memberi kesempatan yang sama. Dan saya punya harapan, Pak. Jujur saya punya harapan.
saya ini Pak kebenaran pembina, saya ini Muslim, tapi saya ditunjuk pembina kelenteng petak 9, Ya, ya, ya. terus saya pembina kelenteng 2 di Singkawang. Oke. Tapi saya bilang, saya nggak mau ikut acara ritualnya. Dan saya bilang waktu itu karena kelenteng pada ribut, saya bilang, saya cuma setahun. Tetapi Pak, ada satu hal yang membuat saya tidak bisa keluar dari mereka. Karena mereka memohon, mereka bilang, ada satu kata-kata yang membuat saya tidak bisa meninggalkan mereka. Dia bilang, Pak Yusuf, tolong tetap berada di pembina. Yang penting Pak Yusuf nggak ikut acara ritualnya. Saya bilang, cari orang lain deh. Jangan Pak Yusuf. Pak Yusuf sebagai Muslim, dan ternyata orang Islam jadi pembina, ternyata lebih adil dan lebih damai buat mereka. Ya, 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 ya. Buat saya, akhirnya inilah rahmatan lil alamin kan yang begini, Ya, Pak. ya, 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 Melindungi semua. Jadi makanya saya bilang, ya inilah Pak, kejadian yang believe it or not, ini terjadi gitu Pak. Kira-kira Oke, gitu. ya, dan itu makin mempertap lagi. Maka Pak Yusuf, manusia ini pasti tidak sempurna, tetapi kita harus punya niat dari dalam hati kita sendiri. Hari demi hari kita harus membuat yang terbaik. Jadi buat saya, Muslim yang baik itu bukan Muslim yang berpici, bersorban, berselendang, berpakai baju gamis. Muslim yang baik itu belum tentu orang yang tidak berpeci, tidak berpakaian Muslim, itu jauh lebih baik. Bahkan banyak, ya maaf saja, saya kalau disuruh memakai peci atau sarungan atau apa, sebenarnya Muslim ini tidak beridentik dengan orang yang pakai sarungan. Justru kita harus bikin Muslim ini Muslim yang moderat, Muslim yang kelihatan hebat, Muslim yang kelihatan bagus, Muslim yang kelihatan melindungi semua pihak. Nah, oleh sebab itu, saya selalu katakan, saya ini Muslim yang pakai celana jin, Muslim yang tidak berpeci. Jadi maaf saya tidak pakai baju koko, karena buat saya, biarlah, yang penting yang tahu ini kan saya Islam, saya taat kepada Tuhan, kan saya punya diri sendiri. Jadi kan hubungan saya dengan Tuhan saya itu cuma saya yang tahu. Saya mau baik tidak baik, buat apa? Saya di depan pencitraan, di luar saya lihat baik. Pulang di rumah, pembantu kita kagak kasih makan. Buat apa begitu? Ya kan? Lebih baik jalan aja apa adanya. Kehormatan yang berikan Tuhan. Manusia boleh punya pencitraan A, B, C, tapi kalau Tuhan udah buka aibnya, selesai. Makanya berbuat apa adanya saja. Pak Jaya supaya tahu ya, saya punya asisten rumah tangga. Saya punya sebagian asisten security di rumah. Itu saudara-saudara kita dari Flores. Dan mereka beragama Katolik. Asisten rumah tangga saya, setiap hari Minggu, saya suruh supir saya anterin ke gereja katedral. Setelah itu mereka mau jalan-jalan ke keluarganya, berinteraksi sampai sore pulang. Jadi nggak ada masalah buat kami, dan itu bisa dicek. Bahkan yang lucu, saudara-saudara kita yang dari Flores, dari Kupang itu, saya suka bercanda, ketawa sama saudara-saudara kita ini. Karena mereka, saudara-saudara kita ini kan rambutnya agak keriting gitu kan, saudara-saudara kita dari Flores. Satu hari, saya ditelepon nyonya saya. Katanya, kesian pembantu kita. Kenapa? Itu kepalanya. halo? Jadi rontok, terus kulit kepalanya kena. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Jadi saya bilang sama saudara-saudara kita, sudahlah, Allah sudah kasih kamu keriting bagus, kita yang lurus rambutnya aja kepengen keriting, yang keriting kepengen lurus, bagaimana sih? Saya bilang, yang lucu, ada yang akhirnya dia keriting. Dia keriting Pak, dia keriting 2 minggu kemudian balik lagi rambutnya. Saya bilang, udah itu karunia Tuhan. Jadi kita yang lurus Pak, selalu coba deh, istri-istri kita kalau ke salon maunya dikeriting. Nah saudara-saudara kita yang di sana, dia maunya dilurusin gitu, mau ikut orang kota. Ya. Ya, saya setuju sekali, dan saya adalah orang yang bukan Muslim tapi sarungan. Nah itu yang lebih parah lagi, kacau balau.